Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali di mata kuliah yang berbeda. Kali ini kita ketemu di mata kuliah ekonomi bangunan. Ini tentu suatu kenikmatan bagi kita semua yang harus senantiasa kita syukuri, karena dengan niat belajar kita bisa menambah pengetahuan yang ada di diri kita yang kelak menjadi bekal hidup kita. Teman-teman semua, mata kuliah ekonomi bangunan ini tentu kita harus desain, kita rencanakan sesuai dengan RPS yang sudah saya kirimkan pada pekan pertama kemarin beserta referensi-referensinya. Di dalam RPS tersebut kita atur menjadi 14 pokok bahasan, 14 pertemuan yang itu nanti menjadi rule, menjadi aturan main bagi kita semuanya serta perkuliahan termasuk saya sendiri di dalam membahas topik per topik, bahasan per bahasan di setiap pertemuan. Nah, pada pertemuan pertama kita akan overview tentang apa itu development economic atau ekonomi pembangunan. Nah, di dalam pertemuan pertama ini kita masih berbicara hal-hal yang sifatnya general dari apa itu ekonomi bangunan. Tentu saya mengingatkan yang pertama terkait dengan referensi. Kemarin saya sudah berpesan melalui WA Group, tolong teman-teman membaca bagian pertama pada buku ekonomi bangunan yang diterbitkan oleh KNKS ini. Ekonomi bangunan Islam ya. Buku ini cukup menarik dan menjadi referensi baru bagi saya sendiri karena diterbitkan di tahun 2021 dan ini memiliki perspektif yang kira-kira itu konkret dan bisa menjadi rujukan bagi kita yang belajar di ekonomi syariah. Tentu sebelum terbitnya buku ini saya agak kekurangan referensi ketika akan mengkombinasikan mata kuliah ekonomi bangunan ini dalam perspektif ekonomi syariah. Hadirnya buku ekonomi bangunan Islam ini menjadi penting bagi kita agar tetap menggunakan perspektif Islam di dalam melihat atau mengkaji ekonomi bangunan. Nah, apa itu ekonomi bangunan nanti kita bicarakan lebih lanjut. Yang jelas buku ini menjadi penting untuk teman-teman baca. Selain buku ini tentu teman-teman menjadi penting juga untuk ibarat buku babonnya ya, asal muasal ekonomi pembangunan ini, maka teman-teman juga tidak bisa meninggalkan buku-buku yang lain. Misalnya bukunya Gerald Mayer tentang An Evolution of Development Economic ataupun bukunya Michael Todaro tentang Economic Development. Dua buku ini menjadi suplemen penting juga untuk teman-teman pelajari. Selain itu kalau di terbitan Indonesia teman-teman bisa belajar dari bukunya Prof. Derajat Kuncoro dari UGM misalnya, atau bukunya Lincoln Arshad, atau bukunya Prof. Erani Yustika dan seterusnya. Teman-teman bisa menambah referensi-referensi yang kira-kira konteks kajiannya itu sesuai dengan kajian mata kuliah ekonomi bangunan. Nah, langsung saja saya akan melakukan overview tentang mata kuliah ekonomi bangunan ini. Sebagai pengantar bahwa ekonomi bangunan ini memiliki peran yang cukup vital di dalam ruang kajian keilmuan. Baik sebagai salah satu cabang ilmu yang ini memang menjadi semacam tulang punggung di dalam kebijakan-kebijakan ekonomi. Ekonomi bangunan ini memiliki ruang gerak yang cukup luas di dalam ruang-ruang kebijakan. Contohnya, kalau kita melihat sekilas misalnya, di dalam sejarah menteri-menteri yang ada di Indonesia, misalnya Menteri Keuangan, itu selalu berbackground dari ekonomi bangunan, bukan dari akuntansi ataupun misalnya manajemen. Begitu juga misalnya di Bappenas, itu juga ekonom-ekonom yang memiliki background ekonomi bangunan, sehingga dalam ruang
mata kuliah yang kita kaji selama 1 semester ini nanti, yaitu ekonomi bangunan, ini memiliki peran yang sangat vital, baik sebagai salah satu cabang ilmu ekonomi maupun sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kebijakan, baik itu di tataran pemerintahan ataupun di luar pemerintahan. Sebagai salah satu cabang ilmu ekonomi, tentu teman-teman tahu sendiri ya, kalau misalnya di kampus-kampus umum, fakultas ekonomi itu ada 3 bidang kajian atau bidang ilmu ekonomi. Yang pertama, ilmu ekonomi itu sendiri biasanya digabung dengan studi pembangunan, ilmu ekonomi dan studi bangunan. Yang kedua, ilmu akuntansi atau akuntansi. Yang ketiga, ilmu manajemen. Nah, dari 3 rumpun keilmuan itu sendiri, di PTKIN atau di PTKIN ya, yang di bawah Kementerian Agama, ada rumpun ekonomi yang itu menjadi corak atau ciri khas, yaitu ekonomi syariah. Nah, antara ekonomi syariah dan ilmu ekonomi tentu tidak untuk dihadap-hadapkan atau face a face di dalam ruang kajian keilmuan. Bagi saya yang memiliki latar belakang ekonomi, ilmu ekonomi, tentu kajian ekonomi syariah ini menjadi semacam ruang baru agar ilmu pengetahuan, terutama di ilmu ekonomi itu menjadi berkembang dan memiliki satu paradigma baru di dalam melihat perspektif pembangunan itu sendiri. Nah, hadirnya ekonomi pembangunan sebagai salah satu ilmu ini menjadi penting itu tadi. Karena kita belajar di ekonomi syariah yang mendapatkan mata kuliah ekonomi bangunan. Sehingga bagi saya selaku pengajar, ekonomi syariah ini harus mengisi ruang ekonomi bangunan, sekaligus ekonomi pembangunan itu harus memiliki cara pandang atau semacam paradigma untuk melihat pembangunan secara syariah tentunya. Nah, referensi-referensi yang saya tawarkan tadi itu bisa menjadi suplemen ya, bisa menjadi semacam bahan baku, bukan hanya suplemen, mohon maaf, bahan baku agar kita memiliki cara pandang yang utuh di dalam melihat ekonomi bangunan. Selanjutnya saya harus bicara mengenai perkembangan paradigma pembangunan itu sendiri. Secara kajian, memang ilmu ekonomi bangunan ini muncul ketika Arthur Lewis di dalam bukunya The Theory of Economic Growth, di mana bukunya itu berbicara tentang peningkatan angka-angka pertumbuhan itu muncul. Di awal kajian inilah Arthur Lewis ini menyampaikan tentang bagaimana satu negara itu memiliki tolak ukur yang jelas di dalam peningkatan-peningkatan aktivitas ekonomi yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Nah, pembangunan dengan melihat peningkatan-peningkatan angka pertumbuhan ekonomi ini tentu menjadi pijakan awal munculnya kajian ilmu ekonomi bangunan. Nah, dalam tradisi paradigmatik ya, perkembangan ini masuk pada wilayah klasik ya. Awal munculnya kajian ekonomi bangunan. Tokoh-tokohnya ada Harold Domar, ada Rostow, ada Hitchman, ada Reinstein dan seterusnya. Teman-teman bisa baca di bukunya Michael Todaro bahwa madhab klasik ini menjadi fundamen, menjadi penting ketika melihat bagaimana perkembangan dari satu negara di dalam pembangunan itu dilihat dari angka-angka pertumbuhan ekonomi. Nah, dalam perjalanannya ternyata angka-angka pertumbuhan ekonomi saja itu tidak cukup, sehingga muncul kritik atas angka-angka pertumbuhan ekonomi yang tidak bisa memberikan cerminan atas kondisi real yang ada di masyarakat atau di suatu negara. Mulai dari Gerald Mayer, ada Merdel, ada Todaro dan seterusnya itu, ini memberikan sisi perkembangan paradigmatik baru memaknai tentang apa itu pembangunan. Pertumbuhan ekonomi tidak cukup gitu kira-kira. Dari sini misalnya Mayer itu memberikan kritik, pertumbuhan ekonomi ini harus didistribusikan, harus merata, harus memiliki ruang-ruang yang tidak bisa tumpang tindih antar satu distribusi wilayah satu dengan yang lain.
Kemudian bagaimana kebutuhan-kebutuhan pokok atau basic need itu juga bisa tercukupi di dalam pemenuhan kebutuhan yang ada di masyarakat. Termasuk juga bagaimana pembangunan itu tidak bisa hanya mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di wilayah tertentu, tetapi juga bagaimana berkelanjutan dan bisa dimanfaatkan dari generasi ke generasi. Nah, dari dua kelompok ini, dari kelompok tradisional ataupun kelompok modern, nanti teman-teman bisa membaca di bukunya Michael Todaro ataupun bukunya Profesor Mudajat Kuncoro, itu lebih lengkap. Kalau nanti ada dialog, kita dialogkan kalau ada pertanyaan. Yang jelas, dua paradigma ini menjadi semacam backbone di dalam kajian ekonomi, menjadi tulang punggung. Tidak untuk kita pertentangkan, tetapi faktanya sekarang tolak ukur pembangunan di negara-negara manapun, termasuk di Indonesia sampai dengan saat ini, bahwa angka pertumbuhan ekonomi itu menjadi tolak ukur sampai dengan hari ini. Maka ketika kita menolak ansih, menolak semata-mata mengabaikan angka pertumbuhan ekonomi, itu juga tidak bisa. Walaupun itu ada kelemahannya, ya, ada sisi-sisi kelemahannya. Nah, di dalam kajian keilmuan ini maka perlu paradigma baru di dalam melihat pembangunan itu sendiri. Apakah dengan angka-angka pertumbuhan ekonomi ini perlu ada sisi yang lain? Di dalam perkembangannya saya kira di akhir-akhir ini, mulai tahun 2000-an lah, itu cukup berkembang paradigma-paradigma pembangunan. Misalnya di dalam MDGs sebelum SDGs, ya, Millennium Development Goal, itu harus ada tolak ukur bagaimana perempuan itu terlibat di dalam pembangunan, atau pembangunan ini harus memiliki sensitif gender atau memiliki perspektif gender. Karena di dalam pembangunan ekonomi itu selalu perempuan menjadi semacam tertuduh di dalam, misalnya angka-angka kemiskinan itu menjadi tertuduh, menjadi beban gitu. Termasuk misalnya paradigma tentang pembangunan regional atau spasial, pembangunan daerah. Bagaimana daerah itu diberikan kesempatan, diberikan ruang agar tidak terjadi sentralisasi saja. Artinya ada ruang yang desentralisasi di mana daerah itu memiliki kesempatan untuk mengelola potensi sesuai dengan yang ada di daerahnya. Termasuk dengan bagaimana kita melihat perkembangan paradigmatik, bagaimana pembangunan itu dilihat dalam perspektif Islam. Era 2000 ke sini itu di Indonesia sendiri, bagaimana melihat pembangunan dalam perspektif Islam ini menjadi menarik. Bahkan ya muncul prodi-prodi bercorak Islam atau syariah seperti yang saudara-saudara tekuni selama ini. Kalau saya ini kan backgroundnya sebenarnya ekonomi umum, ya, dari BTU, tetapi masuk di ruang atau di kamar ekonomi syariah. Walaupun saya dari ekonomi umum, dulu juga saya mengikuti perkembangan-perkembangan paradigmatik isu-isu kajian ini. Sebagai ruang pengembangan ilmu pengetahuan, ini sah-sah saja. Apalagi ketika bicara di ruang ekonomi bangunan. Tentu ini menjadi satu momentum, menjadi satu kesempatan. Asal perspektif Islam atau paradigma Islam itu tidak dogmatik, tidak hanya berhenti pada teks-teks yang mengklaim bahwa itu adalah kebenaran mutlak yang menjadi tolak ukur gitu. Artinya selalu bersandar pada Quran dan hadis, tetapi tidak mengkontekskan pada realitas-realitas yang ada di masyarakat. Bukan berarti Al-Quran dan hadis itu tidak tepat atau tidak sesuai sebagai pedoman keimanan, tentu ya. Tetapi dalam kajian ilmu ekonomi, di mana rumpun ilmu ekonomi ini adalah rumpun humaniora yang berdekatan dengan kehidupan, yang memiliki realitas kehidupan, yang memiliki fakta-fakta kehidupan, maka tentu ilmu ekonomi dalam perspektif syariah tidak bisa menggunakan dogma-dogma saja, tetapi perspektif ekonomi syariah atau pembangunan dalam perspektif ekonomi syariah
tentu harus bisa mengungkap bagaimana metode analisis pendekatan di dalam ekonomi syariah agar pembangunan ini memiliki corak tertentu yang lebih solutif, yang lebih adaptif di dalam pembangunan. Nah, ini nanti akan kita diskusikan panjang. Kemudian saya perlu menyampaikan paradigma itu, karena ini masih subbab paradigma pembangunan ya. Paradigma itu sekali lagi kalau di dalam filsafat masih pada tataran normatif. Memang normatif paradigmatik itu. Masih dasolon atau what ought to be. Sehingga memang kita terus mencari. Tataran normatif itu ya memang idealita kita untuk melihat sesuatu. Belum pada konteks aktual atau desain what to be, melakukan apa. Nah, paradigma pembangunan ini tidak bicara pada what to be, tetapi mencari tataran normatif, dasolon what ought to be. Nah, ini menjadi penting ya bagi yang sudah lulus filsafat. Tentu hal ini sudah menjadi pegangan ya. Paradigma itu masih ada di dalam kepala kita gitu. Sehingga ketika melihat sesuatu atau melihat realitas, paradigma itu menjadi acuan kita untuk melakukan tindakan. Nah, disinilah pentingnya paradigma. Nah, ekonomi Islam dan paradigma ekonomi bangunan. Di dalam buku yang diterbitkan KNKS dan Bank Indonesia itu, ekonomi bangunan Islam, prinsip dasar ekonomi Islam ini tentu erat kaitannya dengan apa yang ada di dalam ekonomi bangunan sendiri. Misalnya tauhid yang tadi saya singgung tentang dogmatik. Sebagai prinsip dasar Islam, oke, itu sah dan memang harus sebagai seorang muslim. Ketauhidan kita bahwa ada yang lebih berkuasa dibandingkan manusia, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa taala, itu tentu. Di dalam tataran ini tentu itu sifatnya bukan memaksakan ya. Memaksakan siapa yang tidak percaya dengan ketauhidan kita itu salah. Tetapi bagaimana ketauhidan kita itu menjadi cerminan bagi orang lain yang tidak istilahnya seiman dengan kita, itu istilahnya segan dan mengakui bahwa ketauhidan kita ini itu sesuai dengan tracknya. Ya, ini tidak usah diperdebatkan soal ketauhidan. Karena di dalam keyakinan kita, di dalam Islam itu sendiri, tentu juga tidak ada satu paksaan dalam beragama. Ketika kita memilih Islam ini juga kadang perlu kita refleksikan apakah kita sudah benar-benar Islam di dalam kehidupan kita, termasuk ketika kita berekonomi itu, atau melakukan aktivitas ekonomi. Tentu ini tidak usah diperdebatkan dalam ruang publik ya, karena itu menjadi prinsip dasar ekonomi Islam yang diakui oleh banyak ilmuwan itu. Walaupun saya secara pribadi kadang ini hal yang harus ada di kamar tertutup gitu. Tidak perlu kita ibaratnya gembor-gemborkan itu. Yang kedua soal adalah wal ihsan. Nah, ini penting. Soal keadilan dan bagaimana mencari yang terbaik. Islam mengajarkan tentang itu. Bagaimana keadilan. Kita bernegara itu juga mengajarkan tentang bagaimana berkeadilan. Kita berkehidupan di masyarakat juga diajarkan tentang berkeadilan. Nah, ukuran adil inilah yang mestinya kita pedomani bersama-sama. Di dalam ilmu ekonomi Islam, ketika melihat misalnya ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin, di sini ada satu proses di mana
kewajiban sebagai seorang kaya untuk memberikan hak bagi orang yang tidak mampu melalui zakat, sedekah, dan seterusnya. Di dalam ekonomi bangunan yang saya pahami, yang saya pelajari dulu, ketimpangan itu harus diselesaikan dengan misalnya respon sosial atau kondisi di mana kewajiban sosial untuk membantu, walaupun bahasanya berbeda, tetapi prinsip keadilan dalam hal ini menjadi penting gitu. Kemudian soal ikhtiar, soal farad, tentu ini penting dan bisa dibaca di buku ekonomi bangunan Islam itu. Nah, yang selanjutnya mengenai ciri utama dari sistem ekonomi Islam. Di dalam ekonomi Islam tetap mengakui asas ekonomi pasar. Ya, artinya kita tidak menolak itu tentang mekanisme pasar. Tinggal bagaimana mekanisme pasar yang sesuai, yang paling tepat agar tidak merugikan satu pihak dengan pihak yang lain. Artinya mekanisme pasar itu menjadi kebutuhan, menjadi asas yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian bagaimana di dalam ekonomi Islam ini pembangunan itu melihat juga satu hal yang berkelanjutan atau sustainable. Dulu ada Millennium Development Goal itu tahun 2000 sampai 2015. Itu juga berbicara tentang sustainable sebenarnya. Nah, karena itu belum tegas, ditegaskan lagi di SDGs atau Sustainable Development Goal. Nah, berkelanjutan ini dalam artian bahwa apa yang ada di dalam alam raya, alam semesta ini, ketika terkandung di dalamnya sumber daya itu tidak bisa hanya dieksploitasi habis, tidak memikirkan anak cucu kita atau generasi-generasi yang akan datang. Kemudian di dalam sistem ekonomi Islam juga menjunjung tinggi keadilan, itu tadi sudah kita singgung, sesuai dengan prinsip dasarnya juga, termasuk di dalam ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam itu tidak menolak tentang pertumbuhan ekonomi dan produk domestik bruto. Artinya itu juga bisa menjadi kesamaan antara ekonomi Islam dan paradigma ekonomi bangunan ini tetap agar menjadi satu pola yang terbangun utuh gitu. Yang terakhir di dalam ekonomi Islam dan paradigma ekonomi bangunan ini yang bisa kita irisannya itu ketemu adalah tentang maqasidus syariah dalam ukuran pembangunan, yaitu kemaslahatan di dalam pembangunan itu sendiri. Nah, melihat maqasidus syariah dan ukuran pembangunan ini nanti di dalam rigid tentang misalnya kemaslahatan, bagaimana misalnya antara sumber daya yang ada di daerah tertentu itu bisa saling memanfaatkan ke daerah yang lain. Misalnya kalau kita melihat Indonesia, daerah-daerah yang ada tambang, yang ada mineral, itu ada di daerah-daerah timur. Kemudian wilayah-wilayah yang ada di barat itu relatif kaya akan pertanian, hasil-hasil hutan, hasil-hasil perkebunan, itu ada di wilayah Jawa, Sumatera itulah ya. Sehingga bagaimana sumber daya yang berbeda ini misalnya itu menjadi maslahat. Termasuk ketika melihat dunia ini. Tidak semua dunia ini menghasilkan misalnya produk-produk pertanian. Bagaimana negara-negara yang tidak ada produk-produk pertanian ini tetap bisa mendapatkan kemaslahatan atas negara-negara yang mendapatkan hasil pertanian dan seterusnya. Maka maqasidus syariah dalam ukuran pembangunan ini juga penting untuk teman-teman dalami agar paradigma ekonomi bangunan yang akan teman-teman kaji itu nanti menjadi utuh. Nah, sampai di sini tentu teman-teman harus terus berkelindan, mungkin ada banyak kebingungan.
muncul pertanyaan-pertanyaan, saya kira itu harus, karena memang luasnya kajian ekonomi bangunan ini. Karena saking luasnya, maka sangat wajar ketika misalnya ekonomi bangunan ini nanti kompleks ya, multidisiplin ilmu. Apalagi dengan perspektif Islam. Saya memasukkan perspektif Islam ini karena memang kebutuhan bagi teman-teman, bagi mahasiswa, karena saudara belajar di ekonomi syariah. Nah, agar tidak semakin melebar, maka perlu kita definisikan ini tentang ekonomi bangunan ini. Bagaimana kira-kira definisinya? Kalau saya sering mengutip pendapatnya Profesor Mudrajat Kuncoro. Ekonomi bangunan ini adalah satu proses yang multidimensi, yang mencakup tidak hanya ekonomi saja, tetapi juga mencakup perubahan-perubahan utama dalam struktur sosial, perilaku, dan kelembagaan. Artinya, memang pembangunan itu tidak hanya dilihat ansih dari keberhasilan-keberhasilan ekonomi, misalnya infrastruktur, perdagangan yang misalnya meningkat, hasil pertanian yang meningkat, tidak, tetapi juga ada perubahan-perubahan struktur sosial di sana. Bagaimana kemiskinan terjadi, bagaimana ketimpangan antar kelas itu terjadi, bagaimana pengangguran itu terjadi, bagaimana misalnya kebijakan-kebijakan politik terhadap akses ekonomi itu diberikan, dan seterusnya. Saya kira banyak definisi tentang ekonomi bangunan itu, banyak sekali, dan teman-teman silahkan bisa mencari dan membaca dari referensi yang sudah saya berikan, agar definisi ini tidak tunggal, tidak bisa tunggal, karena saking luasnya itu tadi. Nah, disinilah saya selipkan untuk berpesan kepada teman-teman ya. Kalau jadi mahasiswa, jangan menunggu informasi ataupun materi yang harus disuguhkan oleh dosen. Saya memberikan materi untuk dibaca, untuk didiskusikan, itu wajib saudara baca. Kalau tidak, ya hanya sebatas itu saja nanti yang Anda ketahui. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini definisi-definisi yang lain tentang ekonomi bangunan ya. Tentu teman-teman bisa membacanya. Yang jelas pembangunan ekonomi ini adalah proses yang dilakukan ya, untuk suatu negara, di mana negara ini ingin mewujudkan satu tatanan yang lebih baik, yang lebih maju. Ya intinya ke arah itu. Bisa dari infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, taraf pendidikannya meningkat, teknologinya semakin maju, dan seterusnya. Dan definisi-definisi yang lain lah. Nah, ini yang terakhir saya kira agar menjadi perhatian teman-teman. Pentingnya ekonomi bangunan Islam sebagai aspek pengembangan ilmu pengetahuan. Tentu seperti yang tadi saya katakan, agar tidak stagnan ilmu pengetahuan ini, terutama di ruang ekonomi bangunan, hanya berhenti pada klasik dan modern, maka harus ada paradigma baru pengembangan ilmu pengetahuan ini, terutama di ekonomi bangunan, yaitu pengembangan ekonomi pembangunan dalam perspektif Islam atau paradigma keislaman. Yang kedua, ada aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat yang Islami. Tentu sebagai masyarakat
Indonesia yang mayoritas umat Islam bukan berarti untuk menang-menangan atau mendominasi, itu tidak, tetapi menjadi kebutuhan bahwa mayoritas ini butuh masyarakat yang terfasilitasi, terayomi pemenuhan kebutuhannya sesuai dengan maqasidus syariah atau keyakinan kita. Itu nanti kita diskusikan juga. Yang ketiga, yang terakhir, tentu aspek pemenuhan motivasi ekonomi di dalam masyarakat Islam. Nah, di sini motif pemenuhan ekonomi itu akan berdampak pada banyak hal itu, karena dari motivasi ini itu akan bisa mempengaruhi perilaku seseorang, moral hazard seseorang, dan seterusnya. Kalau sudah bicara moral hazard itu, pegangannya ada di mana? Ada di tauhid itu tadi. Nah, inilah ciri yang membedakan, saya kira. Pentingnya tauhid itu masuk pada diri kita, bukan untuk orang lain yang perlu digembur-gemburkan, itu tidak menurut saya. Menurut saya loh ya, kita boleh berbeda pandangan dan mendiskusikannya. Kenapa motif itu ada di diri dan kaitannya dengan perspektif Islam itu ada di ketauhidan itu tadi. Tentu ini menjadi aspek pemenuhan motivasi ekonomi yang perlu difasilitasi atau dikembangkan. Poin pentingnya terakhir sebagai penutup pertemuan kali ini, bahwa paradigma ini memiliki peran penting di dalam membentuk konsep ya. Sekali lagi, dalam membentuk konsep dan implementasi dari ekonomi bangunan. Maka berbicara paradigma ekonomi bangunan ini harus masuk betul-betul di kepala kita, dan bahkan sampai kepada ruang bagaimana kita merasa itu. Tidak hanya kepala tapi dirasa, memiliki peran penting di dalam bentuk konsep itu tadi. Karena cara pandang seseorang itu akan menentukan bagaimana dia bergerak, akan menentukan bagaimana dia melangkah. Nah, pembangunan dalam Islam sekali lagi tidak hanya berfokus pada tujuan, kalau kita melihat maqasidus syariahnya, tetapi juga bagaimana pembangunan itu direncanakan, diatur, dijalankan, sehingga bisa menuju satu kemaslahatan yang itu lebih baik gitu ya, lebih ideal, sesuai dengan yang dicita-citakan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu. Ini poin penting di dalam overview. Teman-teman dari hasil membaca nanti bisa didiskusikan, kita bisa berdialog, kita bisa tanya jawab di grup, saling melengkapi informasi dari hasil bacaannya. Terakhir sebagai penutup, teman-teman bisa buka buku Ekonomi Bangunan Islam halaman 27 sampai 29. Di situ ada studi kasus tentang pengembangan industri halal di negara oki versus negara non oki gitu. Di situ ada data-data, silakan teman-teman baca. Kemudian ada 3 pertanyaan besar di sana. Teman-teman nanti bisa menjawabnya ya, sehingga ada pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat yang itu mengajak kita untuk terus berpikir. Saya kira dari studi kasus ini penting, karena ini berbicara kasus yang real, nyata, ada datanya, dan menarik untuk bagi teman-teman untuk pelajari gitu, tentang pengembangan industri halal di negara oki versus negara non oki. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa kita diskusikan pada pertemuan kali ini. Ini video saya buat sebagai prolog,
sebagai pengantar perkuliahan, sehingga nanti di sisa waktu setelah teman-teman menyimak video ini, kita bisa bertanya jawab, kita bisa berdialog, mungkin satu sama lain saling melengkapi informasi. Dan saya kira di sesi yang lain nanti kita perlu bertemu daring juga, mungkin bisa Gmeet atau via Zoom, nanti kita agendakan. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan, salah kata, kekhilafan, mungkin ada suara gangguan yang tidak jelas. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Saya tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.